ada 3 kelompok kaum muslimin yang merespon ibadah Ramadan ini. Ya. Yang pertama muslim yang biasa-biasa saja. Yang kedua muslim ya yang tengah-tengah. Dan yang ketiga muslim yang sesungguhnya. Muslim yang biasa-biasa saja, muslim yang tengah-tengah, dan muslim yang sesungguhnya. Nah, semoga waktu sekali bisa kita elaborasi hal ini, lalu menjadi sarana kita bercermin, sarana kita kemudian untuk bermuhasabah, sehingga kita mampu kemudian beranjak jadi kelompok kaum muslim yang sesungguhnya dalam merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala tentang Ramadan ini. Dan yang berbahagia para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah muslim yang biasa-biasa saja. Jadi ternyata sebagaimana yang kemudian Quran sinyalir, ketika Allah bicara tentang perintah dan larangannya, ada kaum muslimin yang relatif biasa-biasa terhadap tentang perintah tersebut, tentang larangan tersebut. Kalau tentang Ramadan, jadi kira-kira bahasanya adalah mau Ramadan kek, mau kagak kek, masa bodoh. Ya. Mau ada perintah puasa, mau enggak, kagak gue pikirin. Jadi ada dan tiadanya perintah, ada dan tiada larangan bagi muslim yang seperti ini, itu dianggap angin lalu. Bahkan terkadang kemudian situasinya jauh lebih parah lagi. Ya, ada kaum muslimin yang justru merasa terancam. Jadi merasa kaum muslimin yang kemudian puasa jadi beban. Ya, ketika mau puasa bukannya sehat malah sakit gitu. Beban sekali. Aduh puasa lagi, aduh Ramadan lagi. Ya gimana dong dagangan saya? Ya gimana dong bisnis saya dan sebagainya. Jadi hadirnya Ramadan bukanlah kemudian menjadi sebuah kesempatan momentum yang terbaik untuk dia muhasabah, mawas diri, dekat kepada Allah. Tapi Ramadan justru menjadi ancaman. Aduh, gimana usaha saya? Aduh, dan sebagainya. Jadi kata Allah ada muslim seperti ini. Padahal Allah sudah ingatkan, gitu kan? Ya, bagaimana manfaat, fadhail, keutamaan Ramadan bagi kaum muslimin. Nah, tipe muslim seperti ini itu dikhawatirkan, ya. Kalau kita kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sosok hamba Allah yang lain, ya, yang punya karakter seperti ini. Saya akan ambil contoh ayat Allah Subhanahu wa taala di sini pada Quran surat Al-Baqarah ayat 171. Ya. Di sini Allah menceritakan tentang bagaimana sifat karakter orang-orang kafir. Ya. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan aw nida. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun." Ya. Artinya, dan perumpamaan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir. Jadi ketika kita kemudian menyampaikan kebaikan, ya, mengajak kepada kebenaran dan sebagainya, sikapnya adalah seperti pengembala kata Allah yang memanggil binatang ternaknya. Pengembala sapi, pengembala kambing dan sebagainya, ya, kemudian memanggil binatangnya. Ya. Jawabannya hanya itu. Kalau sapi begitu kali ya. Jadi panggilannya direspon seperti itu. Kata Allah, tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Kita ngomong apa, kita menyeru apa, dan sebagainya, nggak pernah diingat. Masuk kiri, keluar kiri. Masuk kanan, keluar kanan. Itulah karakter sifat orang kafir seperti itu. Nah, kalau ada kaum muslimin yang seperti itu sifatnya, diingatkan untuk kebaikan, diingatkan untuk istighfar, diingatkan dengan Ramadan yang mulia ini, tidak responsif, tidak samina wa ta'na, tidak bergembira gitu. Tapi Ramadan jadi sebuah ancaman, Ramadan jadi sebuah beban, berat sekali puasa ini dan sebagainya. Nah, muslim yang seperti ini dikhawatirkan kemudian punya karakter seperti yang ada di ayat ini.
Ya. Seperti orang-orang kafir yang kata Allah, contohnya sama seperti kalau kita memanggil sapi, memanggil kambing atau ayam, hewan ternak. Ini Allah yang bilang, sama seperti pengembala yang memanggil binatang-binatangnya, tidak akan direspons oleh si ayam, sapi ataupun kambing. Nah, itulah contoh karakter sifat orang kafir yang sejatinya tidak boleh diikuti oleh orang muslim. Ya. Orang muslim yang kemudian ingin punya kedudukan mulia dari Allah Subhanahu wa taala sejatinya tidak seperti itu. Tapi boleh jadi, karena ini yang Allah yang mensinyalir, ada kaum muslimin seperti itu. Ya. Jadi tidak adanya ayat larangan ataupun perintah larangan atau perintah dan sebagainya sebagai angin lalu. Ya. Ramadan begitu mulia, cuek aja, santai saja, gitu ya. Tidak ada pengaruhnya. Bahkan boleh jadi dia nggak puasa. Ya. Ini perintah Allah, wajib hukumnya bagi kaum muslimin. Ini adalah rukun Islam, satu dari arkanul Islam, gitu ya. Yang kalau kita tunaikan Islam, menegakkan Islam, tapi boleh jadi ada kaum muslimin, gitu ya, yang justru nggak berpuasa tanpa uzur. Tanpa ada uzur, tanpa ada alasan syar'i yang diperkenankan. Nah, justru orang seperti ini bukan malah menegakkan Islam, menegakkan agama, tapi kata Rasulullah, orang yang seperti ini justru akan menjadi anasir-anasir, unsur-unsur yang justru menghancurkan agama ini. Ya, na'udzubillah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, muslim yang tengah-tengah. Ya, istilah Quran muqtasid, muslim yang tengah-tengah. Nah, kelompok ini adalah kaum muslimin yang kemudian merespon panggilan Allah. Ya. Ketika dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhir ayat, maka sami'na wa ata'na ya Allah. Saya dengar Allah dan saya saum, subhanallah. Ya. Dia bersaum dengan apa yang kemudian Rasulullah contohkan, begitu ya, dengan baik dan sebagainya. Nah, jadi satu sisi sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya ya, dia sudah saum dengan baik, gitu ya, sudah mengikuti perintah Allah, tapi saat yang sama dia belum bisa meninggalkan perbuatan maksiat lainnya. Jadi saat yang sama kemudian dia saum nih, kita Ramadan luar biasa, tapi sayangnya kemudian muslim yang kedua ini itu juga tidak mau meninggalkan maksiat-maksiat lainnya. Pagi sampai petang saum, malah maksiat. Ya. Atau barangkali justru dia saum gitu, tapi saat yang sama dia tidak sholat gitu. Ada yang berbahagia sekalian, ada nggak hari ini orang yang saum, ya, berpuasa tapi nggak sholat? Ya. Saya mengalami langsung hal itu. Saya pernah bertemu langsung orang yang dengan seperti itu, dan agak kaget juga. Oh, bisa ya? Ada yang seperti ini, gitu ya. Yang kemudian dia saum dari pagi sampai petang, sampai maghrib, sama-sama buka puasa dan sebagainya, sama-sama iftar gitu ya, dan sebagainya. Tapi kemudian tidak sholat maghrib, gitu, sampai isya, sampai kemudian istilahnya azan isya muncul, kok nggak berbuat sesuatu, kok nggak? Ya. Ustaz, mungkin dia sedang safar, mungkin juga ya, tapi itu di rumah dia kok, kan? Ya. Atau dekat dengan rumah dia gitu kan, rasanya sulit untuk dicerna dengan akal gitu. Nah, ini contohnya. Ada kaum muslimin yang memang kemudian subhanallah puasanya luar biasa, tapi tidak sholat. Artinya ada satu hukum yang kemudian, ya, satu aturan yang diikuti, tapi sisi lain masih ada hal-hal lain yang ditinggalkan. Ya. Masih ada maksiat yang dinikmati. Ya. Mungkin katakan dia mampu memperbaiki hari-hari pada waktu siang, dari pagi pasca dia sahur selesai sampai kemudian iftar dan sebagainya. Tapi terkadang kalah di malam hari. Padahal Rasul ingatkan, sama seperti hadis tentang bagaimana kemudian saum Ramadan. Hadis ini punya lafaz yang sejenis, ya. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Subhanallah. Barang siapa qiyam Ramadan
Barang siapa kemudian menghidupkan malam-malam Ramadan dengan tarawih, dengan zikir, baca Quran dan sebagainya, ya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Tapi boleh jadi betapa banyak di antara kita semua kaum muslimin yang sudah selalu dengan baik dari pagi sampai petang, malamnya tidak ibadah. Sayang gitu. Ya, sayang. Ini muslim yang tengah-tengah gitu. Jadi sejatinya dia sudah mampu untuk menegakkan satu aturan, satu hukum, ya, satu perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi sayangnya dia masih kemudian melalaikan, melenakan perintah yang lain, sehingga kemudian akhirnya tidak maksimal ibadah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, setelah muslim yang biasa-biasa, muslim yang tengah-tengah, maka yang ketiga adalah muslim yang sesungguhnya. Ya. Muslim sesungguhnya ini adalah muslim yang tentu merespon secara positif semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah sampaikan tentang Ramadan. Ya, sami'na wa ata'na ya Allah, kemudian dia betul merasa bergembira, marhaban ya Ramadan, dengan Ramadan ini, karena muslim ini tahu betul bagaimana keutamaan, ya, keberkahan yang muncul bagi diri dia dan keluarganya kalau mereka kemudian mengimani Ramadan ini. Ya. Dia kemudian bergembira dengan Ramadan ini, gitu, dan berusaha dengan segala cara agar kemudian tidak ada hal-hal yang terbuang percuma dalam perjalanan. Ya, dia tahu bahwa setelah 11 bulan lamanya Allah memberi dia kesempatan untuk sebutlah kemudian berusaha keras untuk dunianya, maka sebulan ini waktunya dia kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah dengan ibadah-ibadahnya. Jadi memang ini waktu yang khusus. Ramadan adalah waktu yang spesial, yang sejatinya kemudian mampu kita maksimalkan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin kita bahas dalam hadis yang kemarin, subhanallah kan, justru Allah mengajak kita dalam Ramadan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba dalam amal, sehingga Allah melihat amal-amal kita semua, dan Allah akan menyampaikan kepada para malaikat, ini loh, wahai malaikat, hambaku yang luar biasa dalam Ramadannya, hambaku yang kau ragukan dulu ketika aku ingin ciptakan, tapi kali ini mereka menyembahku, mereka saum, mereka menahan lapar, haus, dan kemudian nafsunya dari pagi hingga petang, mereka bisa melakukan semua karena aku. Ya. Mereka kemudian qiyamul lail, kemudian mereka baca Quran karena aku, mereka menahan kantuk karena aku. Lihatlah hamba-hambaku, subhanallah. Ya. Dan ini sejatinya harus kita wujudkan dalam diri sekalian. Jadilah muslim yang sesungguhnya, muslim yang punya kegairahan, semangat yang luar biasa dalam menangkap peluang pahala yang luar biasa ini. Makanya kemudian tepat akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanggil yang bersaud itu dengan kalimat bukan ya ayyuhal muslimun dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Artinya Allah tahu persis bahwa hanya kaum muslimin yang masih punya iman dalam hatinya, ya, yang masih punya keinginan untuk dekat kepada Allah, kaum muslimin yang kemudian memang ingin mewujudkan, membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan saum ini dan ibadahnya, itulah hamba-hamba Allah yang terpanggil untuk kemudian mewujudkan harapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak percaya kalau kita kemudian menjadi hamba Allah yang ketiga ini, ya, muslim yang sesungguhnya, insya Allah kita sesungguhnya hamba-hamba Allah yang akan menjadi anasir, unsur-unsur yang akan kemudian mengembalikan kita semua dengan hadirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah. Kalau hamba Allah di sebuah negeri, kalau hamba Allah di Indonesia kemudian beriman dan bertakwa, maka sungguh Allah akan buka keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan dengan kemudian Allah mengembalikan COVID-19, wabah ini ke alamnya, ke planetnya, sehingga situasi kita menjadi normal kembali, kita bisa kemudian beribadah, bersilaturahim, bekerja seperti biasa dan sebagainya, dan semoga mengembalikan situasinya menjadi kondisi yang lebih baik lagi dari sebelumnya.